Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Aulia Ramadhani, dan teman saya Alvina Erika Pratiwi dan Larasati Hurul Aini. Kami di sini akan menyampaikan diskusi kami tentang tradisi bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam pada masa sebelum Islam, khususnya di kawasan Jazirah Arab, disebut masa jahiliyah. Julukan tersebut ada karena terbelakangnya moral masyarakat Arab. Mereka berada dalam lingkungan miskin pengetahuan. Situasi yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan tersebut mengakibatkan mereka sesat jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka membunuh anak dengan dalih kemuliaan, memusnahkan kekayaan dengan perjudian, membangkitkan peperangan dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Suasana semacam ini terus berlangsung hingga datang Islam di tengah-tengah mereka. Itulah pendahuluan dari saya. Yang selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu tentang keadaan wilayah dan watak bangsa Arab, dan yang kedua tradisi Arab sebelum Islam, dan yang ketiga kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan tentang keadaan wilayah dan watak bangsa Arab pra-Islam. Wilayah Arab merupakan wilayah paling besar di dunia yang terdiri dari wilayahnya yang berupa gurun pasir dan stepa yang gersang dan panas, serta kondisi lingkungan yang mengelilingi masyarakat Arab berdampak pada watak dan sifat penduduknya, yaitu jika lingkungan yang panas dan tandus menumbuhkan watak keras dan pantang menyerah bagi masyarakat yang mendiaminya atau yang bertempat tinggal di daerah yang panas dan tandus. Namun, di balik kerasnya watak mereka juga memiliki sifat yang ramah dan menghormati tamu. Watak keras, ketabahan, dan keuletan adalah keistimewaan mereka. Sedangkan kurangnya disiplin dan menghormati kekuasaan merupakan kekurangan yang mereka miliki. Perkenalkan, nama saya Alfiana Erika Pratiwi, NIM terakhir 202. Saya di sini akan menjelaskan tradisi bangsa Arab pra-Islam. Pertama itu ada berdagang. Pada zaman pra-Islam, tradisi berdagang itu ada dua. Pertama dengan mulamasah, yang kedua dengan munabadah. Mulamasah itu dengan cara menyentuh barang. Sekali sentuh maka barang itu harus dibeli. Kemudian ada munabadah, yaitu jual beli dengan cara melempar sesuatu. Jadi sekali lempar, apabila itu terkena benda maka itu harus dibeli. Yang kedua ada bersyair. Nah, bersyair ini biasanya di kalangan penyair itu sangat dihormati. Kemudian penyair sering digunakan untuk mengobarkan semangat juang di masa perang atau dapat menciptakan perdamaian antara dua belah pihak yang bertikai. Kemudian ada tradisi silsilah. Masyarakat Arab memiliki kebanggaan terhadap kelompoknya masing-masing. Jadi pada garis penghitungan keturunan itu biasanya mengikuti garis bapak, sehingga di setiap akhir nama diikuti dengan penyebutan nama bapak di akhirnya. Kemudian ada tradisi berkabung. Berkabung karena kematian. Dalam tata cara berkabung, apabila seorang ditinggal mati oleh keluarganya, wanita sering menangis histeris dan sampai dia itu merobek-robek pakaiannya karena dia itu merasa kecewa dan sedih. Kemudian ada tradisi menghafal dan menghargai bulan Muharram. Ketika masyarakat Quraisy Arab sebelum kedatangan Islam, mereka telah terbiasa berpuasa Asyura. Mereka meyakini bulan ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Karena itu kemudian mereka memuliakan dan menetapkan bulan 10 Muharram untuk berpuasa sebagai wujud syukur atas pertolongan Allah tersebut. Kemudian ada tradisi berhias. Ini
Seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, berhias ini digunakan untuk mensucikan diri atau supaya badannya itu bersih dan menghilangkan dosa dari dirinya. Baik, di sini saya Larasati Huril Aini akan menjelaskan mengenai tradisi bangsa Arab pra-Islam, yaitu tradisi berhias. Ada bukti bahwa bangsa Arab, yaitu lebih tepatnya wanita bangsa Arab, pada masa pra-Islam sering sekali berhias, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 33. Teman-teman bisa membaca arti dari surat tersebut di video ini. Dari hal ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa pra-Arab Islam, lebih tepatnya wanita bangsa Arab pra-Islam, sering sekali berhias atau bertingkah laku tabaruj. Lalu yang kedua yaitu pemabuk dan penjudi. Minuman bagi orang Arab adalah suatu barang mewah. Mereka yang mampu bermabuk-mabukan adalah orang yang berada atau memiliki harta yang lebih. Di samping itu, orang bangsa Arab bermabuk-mabukan untuk menjadi sebuah tempat pelarian untuk melupakan himpitan kehidupan yang dialaminya. Lalu selanjutnya ada tradisi pernikahan. Pernikahan dalam tradisi Arab pra-Islam merupakan lembaga yang sah untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga. Banyak ragam pernikahan yang telah menjadi tradisi masyarakat Arab, yaitu yang pertama perkawinan asyigar, yaitu seorang laki-laki mengawini anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan saudara laki-laki tanpa menggunakan mahar, tetapi dengan imbalan seorang laki-laki memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya untuk dinikahkan. Hal ini disebut tukar menukar anak atau saudara perempuannya. Lalu yang kedua ada perkawinan mut'ah, yaitu pernikahan dalam masa waktu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi atau lebih dikenal dengan istilah kawin kontrak. Lalu ada pernikahan al-tahlil, yaitu perkawinan antara laki-laki dan wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan kembali pernikahan antara wanita dengan bekas suaminya setelah dia talak oleh suaminya yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam sebenarnya telah mengenal keyakinan terhadap satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Al-Quran sendiri mengakui eksistensi ajaran Ibrahim dan menyebutkan dengan nama Hanif, yaitu agama yang lurus. Namun, beberapa abad sebelum kedatangan Islam, kemurnian ajaran suci ini telah ternodai oleh tahayyul dan khurafah, sehingga sampai pada penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyimpangan ini kemudian dikenal dengan watsaniyah, yaitu penyembahan terhadap berhala atau patung. Al-Shitani, seorang sejarawan muslim terkemuka, mengatakan bahwa terdapat 360 berhala di Ka'bah. Yang paling terkenal adalah Hubal yang dibawa oleh Belka di Syria ke Arab oleh Umar bin Lahi dengan tujuan agar bisa mendatangkan hujan ketika diminta. Lalu ada patung lain yang terkenal, yaitu ada Al-Lat dan Uzza. Bangsa Arab juga banyak sekali menyembah para dewa-dewi, yaitu diantaranya adalah Dewi Ator yang dianggap sebagai personifikasi planet Venus. Lalu ada penyembah dewi matahari yang bernama Al-Mako di Sabah, Wada, Cinta di Main, dan banyak sekali. Lalu ada matahari juga disembah sebagai Dewi Syam. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.